Bagaimana kalau keterampilan paling berharga untuk kariermu, hubunganmu, dan kebahagiaanmu bukanlah kecerdasan atau bakat, tapi kemampuan sederhana untuk membuat orang merasa baik tentang diri mereka? Hampir seabad lalu, seorang pria menulis panduan definitifnya, dan ia masih berhasil hingga hari ini. Bukunya adalah How to Influence and Influence People, karya Dale Carnegie. Dalam 10 menit ke depan, kamu akan belajar prinsip-prinsip abadi untuk akur dengan orang, memenangkan mereka ke cara berpikirmu, dan menjadi seseorang yang sungguh disukai orang lain. Prinsip pertama Carnegie tegas. Jangan mengkritik, mencela, atau mengeluh. Kritik jarang mengubah orang. Ia hanya membuat mereka defensif dan dendam. Kalau kamu ingin mengubah seseorang, menyerang mereka adalah cara yang paling lambat. Orang tidak merespons penghakiman. Mereka merespons pengertian. Sebaliknya, berilah apresiasi yang jujur dan tulus. Dorongan terdalam dalam sifat manusia adalah keinginan untuk merasa penting. Perhatikan apa yang dilakukan orang dengan baik, dan katakan pada mereka, dengan tulus. Bukan sanjungan kosong, yang bisa dilihat semua orang, tapi apresiasi yang nyata dan spesifik. Beberapa kata pujian yang tulus bisa menyemangati seseorang selama berminggu-minggu. Gagasan besarnya yang ketiga. Bangkitkan keinginan yang menggebu dalam diri orang lain. Segala yang kamu inginkan dari orang lain, kamu dapatkan dengan menunjukkan bagaimana itu melayani mereka. Berhenti bicara tentang apa yang kamu mau. Bicarakan apa yang mereka mau, dan bagaimana membantu mereka mendapatkannya. Satu-satunya cara memengaruhi siapapun adalah berbicara dalam bahasa keinginan mereka. Lalu ia memberi 6 cara membuat orang menyukaimu. Sederhana, dan mudah dilupakan. 1. Jadilah benar-benar tertarik pada orang lain. Kamu mendapat lebih banyak teman dalam 2 bulan dengan tertarik pada orang lain daripada dalam 2 tahun mencoba membuat mereka tertarik padamu. 2. Tersenyumlah. 3. Ingat dan pakai nama seseorang, suara yang paling merdu dalam bahasa apapun. 4. Jadilah pendengar yang baik, dan dorong orang lain bicara tentang diri mereka. Kebanyakan orang tidak mencari lawan bicara yang brilian. Mereka mencari seseorang yang sungguh mau mendengarkan. 5. Bicaralah dalam bahasa minat orang lain. Dan 6. Buat orang lain merasa penting, dan lakukan dengan tulus. Carnegie bilang, alih-alih memberi perintah, ajukan pertanyaan. Tidak ada yang suka diperintah. Tapi saat kamu bertanya, bagaimana menurutmu soal ini? Atau, mungkinkah ini lebih berhasil? Orang menjaga martabat mereka dan bekerja sama dengan rela. Sebuah pertanyaan mengundang mitra. Sebuah perintah menciptakan pelayan, atau musuh. Untuk memenangkan orang ke cara berpikirmu, aturan pertama mengejutkan. Satu-satunya cara memenangkan perdebatan adalah menghindarinya. Bahkan kalau kamu menang, kamu kalah, karena kamu melukai harga diri orang lain. Tunjukkan rasa hormat pada pendapat mereka. Jangan pernah berkata, kamu salah. Sedikit hal yang menutup pikiran lebih cepat daripada 2 kata itu. Kalau kamu salah, akui dengan cepat dan tegas. Itu langsung melucuti orang. Dan mulailah dengan cara yang ramah. Setetes madu menangkap lebih banyak lalat daripada segalon empedu. Saat kamu mulai dengan lembut, orang terbuka. Saat kamu mulai dengan paksaan, mereka menutup diri seperti kepalan tangan. Imbaulah motif yang lebih mulia. Orang biasanya punya 2 alasan untuk apa yang mereka lakukan, alasan yang sebenarnya, dan satu yang terdengar baik. Perlakukan orang seolah mereka jujur dan adil, dan mereka sering bangkit memenuhi gambaran membanggakan tentang diri mereka itu. Asumsikan yang terbaik pada seseorang, dan kamu memberi mereka sesuatu untuk dipenuhi. Buat orang lain berkata ya sejak awal. Saat seseorang setuju pada hal-hal kecil dulu, mereka melunak terhadap poin yang lebih besar. Biarkan mereka yang paling banyak bicara, dan biarkan mereka merasa idenya milik mereka.
Orang mendukung dunia yang ikut mereka ciptakan. Tidak ada yang suka dijuali, tapi semua orang suka memutuskan. Dan dramatisasi gagasanmu. Di dunia yang bising, fakta polos saja tidak cukup. Tunjukkan, jangan hanya katakan. Buat poinmu hidup, visual, dan sedikit teatrikal, dan ia melekat. Kebenaran yang sama, disampaikan dengan energi dan imajinasi, mendarat jauh lebih dalam daripada daftar alasan yang kering. Dan di atas segalanya, cobalah dengan jujur melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain. Tanyakan kenapa mereka mungkin menginginkan apa yang mereka mau. Hampir setiap konflik melunak begitu satu orang sungguh mencoba memahami yang lain. Saat kamu harus mengoreksi seseorang, Carnegie bilang bicarakan dulu kesalahanmu sendiri. Mengakui bahwa kamu juga pernah tersandung membuat orang lain jauh lebih mau mendengarmu. Tidak ada yang mau diceramahi oleh seseorang yang berpura-pura sempurna. Rendahkan dirimu sedikit, dan mereka akan bangkit menemuimu. Akhirnya, lemparkan sebuah tantangan. Pendorong terdalam bagi orang yang cakap adalah kesempatan untuk membuktikan diri, untuk bersaing, untuk unggul. Beri seseorang tantangan yang layak dan ruang untuk memenanginya. Dan kamu membangunkan energi yang tak pernah bisa dibangunkan oleh omelan sebanyak apapun. Selalu biarkan orang lain menyelamatkan muka. Bahkan saat kamu sepenuhnya benar, mempermalukan seseorang menghancurkan hubungan dan tidak memberimu apa-apa. Beberapa menit pemikiran, beberapa kata baik, dan rasa hormat yang tulus pada martabat mereka, bisa menyelamatkan harga diri seseorang. Orang akan memaafkan kesalahan. Mereka jarang memaafkan rasa malu. Salah satu gagasannya yang paling kuat. Beri seseorang reputasi baik untuk dipenuhi. Kalau kamu ingin seseorang membaik, perlakukan mereka seolah mereka sudah punya kualitas yang kamu harap lihat. Katakan pada pekerja yang ceroboh bahwa kamu mengagumi keandalannya, dan lihat mereka bekerja untuk pantas menerimanya. Orang bangkit memenuhi nama yang kamu berikan pada mereka. Dan pakailah dorongan semangat. Buat kesalahan tampak mudah diperbaiki. Saat sebuah tugas terasa mustahil, orang menyerah. Tapi katakan pada mereka betapa cakapnya mereka, dan betapa kecil sebenarnya jaraknya, dan mereka menemukan energi untuk mencoba. Pujilah perbaikan sekecil apapun, dan tuluslah dalam persetujuanmu. Kita semua tumbuh menuju cahaya keyakinan. Inilah inti dari buku ini. Orang tidak digerakkan oleh logika. Mereka digerakkan oleh harga diri, oleh emosi, dan oleh kebutuhan mendalam untuk merasa dihargai. Buat orang lain merasa benar-benar penting, dan dunia terbuka untukmu. Ini bukan manipulasi. Ini sekadar peduli, dengan sengaja. Inilah satu langkah untukmu hari ini. Pilih satu orang, dan berilah mereka apresiasi yang jujur dan spesifik. Bukan sanjungan, tapi sesuatu yang sungguh kamu kagumi, diucapkan dengan lantang. Lihat apa pengaruhnya. Dan sadari apa yang terjadi. Kamu menghabiskan 10 menit online, dan kamu pergi lebih baik dengan orang, bukan perasaan hampa. Itulah tujuan channel ini. Subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.